Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari A1 akan menampilkan hasil wawancara proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi D3 Radiologi Universitas Asia Jakarta. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menerima kami. Di sini kami akan mewawancarai Ibu tentang proyek mata kuliah AIK Islam dan Kemuhamadiyahan. Khususnya yang pertama kami, dapatkah Ibu memperkenalkan diri meliputi nama, tempat, dan tanggal lahir serta aktivitas Ibu di organisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selamat datang pada adik-adik dari bisa untuk menyelenggarakan wawancara sebagai tugas dari mata kuliah mereka. Saya nama Bu Anis Wardani, tanggal lahir saya berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Tanggalnya 9 Juli 1967. Kemudian saya tinggalnya di sini di Patukan, Ambar Ketawang, Kabupaten Sleman. Kemudian aktivitas sehari-hari saya mengajar di Mandua Kulon Progo. Saya guru kimia, jadi mungkin sejalan dengan jurusan adik-adik semua. Saya mengajar sudah 31 tahun sejak kalian belum lahir. Aktivitas di Aisyah ini ya sudah lama, di BCA ya, pertama di ranting Aisyah Ambar Ketawang, kemudian di cabang Kapling. Pertama dulu ya karena di sini ada tokohnya Aisyah juga yang dulu ikut di ranting Aisyah Ambar Ketawang, saya diajak karena saya dulu latar belakangnya ibu saya itu juga tokoh Aisyah di Ngawi sana. Bapak saya juga aktif di Aisyah, ibu saya ketua cabang Aisyah di Ngawi sana. Nah, jadinya dari kecil memang sudah di lingkungan Muhammadiyah, dari asalnya sana. Bahkan di desa saya itu adanya hanya itu Muhammadiyah. Ada sekolah dari PK, SD, MI, MTS, Aliyah, bahkan STIP, ya, sekolah tinggi ilmu tarbiyah, itu semuanya Muhammadiyah. Ada diniyah juga, sekolah diniyah tapi Muhammadiyah. Itu di desa saya. Desanya ya di desa tapi ada sekolahan yang lengkap seperti itu. Jadi lingkungannya memang sudah Aisyah Muhammadiyah begitu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang kedua, sejak kapan Ibu mengenal Aisyah dan mulai terlibat dalam organisasi Aisyah tersebut? Kalau mengenal Aisyahnya sudah dari kecil. Dari kecil dulu sering ikut ibu saya. Kalau kegiatan Aisyah di Jawa Timur sana, di Ngawi itu sudah. Jadi kalau ibu saya ikut kegiatan Aisyah, nah saya ikut ngintil gitu. Kalau sekarang itu namanya generasi ngintilan, ngintil ibunya kemana-mana. Nah, nanti lama-lama tahu gerakannya Aisyah seperti apa lah. Sekarang bahkan digerakkan yang seperti itu. Jadi kalau punya
anak ya bisa dibawa seperti itu. Nah, nanti bisa tahu. Nah, alhamdulillah saya mengenal itu dari kecil. Nah, kebetulan saya tinggalnya di Jogja. Jogja itu kan basisnya Muhammadiyah. Jadi saya di sini mencarinya organisasi ya Aisyah. Kalau dulu dari kecil ya ikut NA, Nasihatul Aisyah, di Ngawinya sana. Nah, di sini ya kalau sudah keluarga biasanya ke Aisyah. Jadi di sini ya carinya ya organisasi Aisyah. Kebetulan di sini dulu ada Bu Maksum, rumahnya dekat masjid itu, masjid seberang jalan itu. Depannya itu kan dulu yang menggerakkan Aisyah di sini di Ambar Pertama juga. Nah, saya waktu itu pendatang di sini, jadinya pendatang ya cari komunitas ya gerakan, karena saya senang organisasi. Waktu kuliah ya senang organisasi, jadi kuliah ya aktif tapi tidak di IMM. Waktu di kuliahnya tidak di IMM tapi ya organisasi-organisasi mahasiswa itu ada HMI dulu. Nah, kemudian ngajinya di tempatnya Pak Amin Rais di Jalan Kaliurang itu, ya, itu aktifnya di situ. Nah, kalau setelah keluarga, ya, tempat di mana saya tinggal, di situ saya mencari organisasinya baru ke Aisyah. Gitu. Yang selanjutnya, apa yang melatar belakangi Ibu untuk bergabung dengan Aisyah? Ya itu tadi, karena dari kecil sudah diajak ibu saya ke Aisyah, jadi tertariknya ke Aisyah. Sudah berkeluarga ini. Baik, selanjutnya, selama bergabung di Aisyah, amanah atau jabatan apa saja yang pernah Ibu emban selama ini? Kalau di ranting ya ulang-ulang, kalau awalnya dulu ya anggota biasa, kemudian setelah ketua ranting saya satu periode itu kan 3 tahun. Itu masuk itu jadi anggota biasa, anggota PRA ranting Aisyah biasa. Kemudian setelah itu, maksudnya biasa itu ya masuk ke majelisnya. Jadi kalau di pimpinan ranting Aisyah itu kan semuanya masuk ke majelis begitu. Sampai pimpinan harian ada ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, 2, bendahara 1, 2, kemudian ada majelis-majelisnya. Nah, itu majelis saya masuk di situ. Ya, majelis apa ya dulu? Majelis tatik apa ya? Terus setelah itu saya ikut dipilih masuk ke, dari ranting Aisyah itu nanti kalau ada pergantian pengurusan periode itu ada yang diutus ke cabang. Jadi dari ranting itu diambil beberapa gitu, 2 atau 3 diutus menjadi pengurus cabang dari rantingnya itu. Nah, saya termasuk kepilih untuk ke cabang. Nah, di cabang Gamping, pimpinan PCA ya, pimpinan cabang Gamping. Itu saya pertama masuk ke majelis tabligh yang
Asis tabib itu yang ngurusi pengajian rutinnya Aisyah cabang, atau misalnya ada program-program yang lainnya yang berhubungan dengan tablik dan ketarjihan. Nah, kemudian setelah satu periode, kemudian saya pindah ke ketua MPK sekarang. MPK itu Majelis Pengkaderan. Pengkaderan. Jadi sekarang saya di MPK, di PCA-nya. Nah, kalau di ranting Aisyah-nya sudah 2 periode ini saya ketua ranting Aisyah, ketua PLN. Ini periode kedua ini. Satu periode itu 3 tahun. Jadi ya sejak tahun berapa itu sudah. Ini kan periodenya ini 22 sampai 27, 5 tahun. Ya. Ini sudah periode kedua. Periode pertamanya berarti 22 dikurangi 5, 2017. Kalau aktifnya berarti sebelum 2017 itu. Satu periode sebelumnya. Baik, apakah ada tantangannya Ibu menjalani amanah tersebut? Ya, tantangannya kalau menggerakkan karena ini yang namanya organisasi itu kan lillahi ta'ala ya. Tidak ada gaji, yang gaji Allah. Yang kedua bahkan kadang tombok ya. Yang namanya di organisasi Aisyah Muhammadiyah itu memang niatnya lillahi ta'ala ya. Kita pertama mencari komunitas orang-orang soleh kan begitu ya. Orang-orang kita akan dianjurkan untuk berkumpullah dengan orang-orang yang soleh kan gitu ya. Kita mencari komunitas itu ya orang-orang yang soleh. Niatkan di sana untuk yang kedua untuk jihad fisabilillah, di sana tempatnya. Dan jihad fisabilillah itu bentuknya macam-macam ya. Kita meluangkan waktu, meluangkan harta dan sebagainya ya. Menggerakkan orang-orang di masyarakatnya itu kan satu jihad. Nah itu kadang-kadang tantangannya ya banyak. Menggerakkan orang itu kan nggak mudah ya. Satu, menggerakkan yang sudah ikut di dalam organisasi itu saja kadang-kadang ada yang habis dilantai terus hilang, nggak pernah datang lagi. Ada kegiatan sudah ya alasannya macam-macam, ada keluarga, ada alasan pekerjaan, ya capek dan sebagainya. Nah, itu tantangannya seperti itu. Menggerakkan itu ya kita harus sabar, telaten yang begitu. Menggerakkan anggota sendiri, belum menggerakkan masyarakatnya. Kalau mengadakan pengajian kayak seperti kemarin itu, ya dulu ranting Aisyah itu yang seperti kemarin itu pengajian itu di satu tempat, di sini terus di masjid belakang Kapanewon Gamping ini. Dulu kan di sini terus. Lah jadinya kan orang-orang yang agak jauh, satu Ambar Ketawang itu kan kalau mau ke sini ya susah toh. Bukan susah, maksudnya menggerakkan orang datang sejauh ini itu kan juga meluangkan waktu, pakai transport juga itu kan sulit. Nah, maka kita yang mencari cara bagaimana harus sekarang kita muter. Jadi muter satu Ambar Ketawang itu diputeri kelompok-kelompok pengajiannya gantian. Ya kadang di sini, kadang kemarin di Telogon, nanti di Mancasan, nanti di Mejing, di Gamping Lor, Gamping. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.